Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta acara workshop untuk dapat mengisi absensi, juga presensi awal yang sudah di-share di chat inbox. Sekali lagi, saya beritahukan kepada seluruh peserta yang baru join pada Zoom kali ini untuk mengisi absensi awal, juga presensi awal yang sudah di-share di chat inbox. Terima kasih. Ya, baik. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Workshop 3D Design and Programming using Online Platform Autodesk Tinkercad pada hari Sabtu 17 Oktober tahun 2020. Perkenalkan, saya Nur Rahmawatini dan teman saya Elbara Nathanael Saputra. Halo, Bar. Halo, ya. Perkenalkan, kami dari Angkatan 2016 yang akan menuntun acara dari awal hingga akhir pada hari ini. Ya, dan perlu kami informasikan bahwa acara ini merupakan rangkaian kegiatan dari Dis Natalis, Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha yang ke-55. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara ini, dan kita akan awali dengan doa. Doa akan disampaikan oleh Ibu Audi. Apakah hadir Ibu Audi? Baik, kami persilakan Ibu Audi. Baik, mari kita mengawali rangkaian acara siang hari ini dengan doa pembuka. Saya akan memimpin secara iman Kristiani. Yang lain dapat mengikuti sesuai keyakinannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kembali di siang hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami di siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai dengan workshop Tinkercad yang akan disampaikan oleh saudara kami Vincentius Nugroho. Kiranya Engkau yang tolong untuk dia dalam menyampaikan materinya. Tuhan juga yang tolong kami satu persatu dari setiap peserta kiranya boleh mengikuti dengan baik workshop ini. Tuhan berkati untuk seluruh jaringan dan perangkat yang kami gunakan. Kami serahkan semua rangkaian kegiatan siang hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Amin. Amin. Baik, kita terima kasih kepada Ibu Audi yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memasuki acara lebih lanjut, kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha, Ibu Novi Teresia Burupasar Ibu STMT. Kepada Ibu Novi, kami persilakan. Baik, terima kasih Elbara dan terima kasih Nur. Selamat siang Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta workshop yang hadir hari ini. Saya mewakili Pak Dekan Fakultas Teknik dari Pak Yosafat untuk menyampaikan sambutan workshop 3D Design dan Programming using Online Platform Autodesk Tinkercad. Karena pada waktu yang bersamaan Pak Dekan membuka acara webinar Introduction of BIM from Practices Perspective. Dan masih dilanjutkan lagi 2 webinar lagi yang akan berlangsung pada pukul 15 sore nanti. Jadi acara workshop dan webinar yang kami selenggarakan hari ini adalah merupakan rangkaian acara Dies Fakultas Teknik yang ke-55 yang rencananya kami akan rayakan di minggu depan, Jumat depan. Jadi kami mencoba memberikan sesuatu yang berguna bagi kita semua, seluruh sivitas dan masyarakat untuk kegiatan yang kami laksanakan ini.
Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kesediaannya Vincentius Nugroho karena mau berbagi untuk hari ini bagi kita mengenai Tinkercad gitu ya, Autodesk Tinkercad dan sharing mengenai apa yang beliau dapatkan. Oke, akhir kata, semoga rangkaian acara Dies Fakultas Teknik ini bermanfaat bagi seluruhnya. Mudah-mudahan ke depan acara atau kegiatan serupa bisa kita lakukan secara berkala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Novi atas kata sambutan yang telah diberikan. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya dan foto bersama akan dipandu oleh seksi dokumentasi. Kami persilakan. Aba-aba ya? Ini nggak ada aba-aba? Ya, Baik, kami ditunggu semua nyalain kameranya ya. Oke, di yang pertama dulu ya. 3, 2, 1. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa yang belum menyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Yang terakhir ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk foto bersama. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu satu buah video dari Universitas Kristen Maranatha. Kami persilakan. Universitas Maranatha memiliki akreditasi yang bagus dan juga fasilitas yang sangat lengkap. Maranatha itu bagus dan ekspektasinya keren untuk berkuliah di sini. Dan alasan saya memilih kampus ini karena menurut saya kampus ini sangat bagus dan juga sangat terkenal di Indonesia maupun di provinsi saya.
come from Taiwan. I very enjoy my life in here. I'm so happy I can study here. I think Maranatha is like a home. Learning in Maranatha is fun and interesting. Everyone is very friendly. Study in Maranatha is my very good experience. Thank you very much. Jadi ilmu yang saya dapat dari Maranatha setelah lulus itu enak banget buat diterapin ke tempat kerja saya sekarang. Pokoknya saya benar-benar sangat menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus untuk ke dunia kerja saya sekarang kepake banget. Nothing is impossible, and if that you work hard and you put all your effort on it, you're gonna get exactly what you wish for. And if you do what you love, then you won't have to work a day for it. Ya, baik. Selanjutnya kita langsung pada ke inti acara pada hari ini, yaitu sesi pemberian materi yang akan disampaikan oleh salah satu alumni kita yang baru saja lulus pada tahun 2020, Januari kemarin, yaitu Bang Vincentius Nugroho. Boleh di-open kameranya? Say hi. Dan Bang Vin ini sedang bekerja di Pekanbaru ya, di PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai electrical engineer trainee. Betul kan? Betul ya? Ya. Betul. Oke. Langsung saja kita ke inti acaranya. Saya serahkan langsung ke Bang Vincent untuk menyampaikan materi. Oke, thank you Nur untuk ini. Saya izin share screen dulu ya. Oke. So, hari ini saya akan sharing sedikit tentang Tinkercad, karena pekerjaan saya sebelumnya tuh di bidang edukasi juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang Zoom-nya pakai laptop, bisa langsung dibuka tinkercad.com, kemudian join now. Kalau belum ini, pakai Gmail saja. Kalau sudah punya, ya saya sign in langsung ya, pakai Gmail. Oke, jadi karena topiknya kita adalah 3D Design and Programming, hari ini saya akan mulai dari yang bidang saya dulu, yang elektro ya. Saya akan mulai dari elektronika dulu, dan kemudian ada programming sedikit, nanti ada sesi dengan asisten, kemudian terakhir baru 3D desainnya. Oke, nah ini Tinkercad yang biasanya kita gunakan, milik Autodesk. Ada 3 komponen ya, 3 fitur utama dari Tinkercad. Itu ada 3D design, circuit sebelah kiri, sama code blocks ya. Selain itu juga bisa ngajar pakai classes ini. Nah, saya kan orang elektro ya, jadi saya mau coba mulai memberikan contoh dari circuit ya. Jadi kita pergi ke circuit and then create new circuit ya di atas tadi. Nah, ini muncul seperti ini ya Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah workplace kita yang electrical. Nah, biasanya nih kita kalau di pabrik atau di kuliah itu nemu gambarnya tuh gini kan.
ada sumber tegangan, ada resistor, segala macam kayak gini. Nah, ini kalau mau kita pindahin ke Tinkercad gimana? Nah, itu memang kita harus bikin secara manual ya. Nah, ini contohnya saya akan pakai, sebentar ya, saya split screen dulu. Oke, tadi kalau kita lihat ini ada sumber 12 volt, ya, kemudian ada 1, 2, 3 resistor ya. Nah, di sini saya akan pakai 3 resistor. Ini tinggal diklik and drag saja. Ini basic components ya. Kita pilih yang all ya, supaya lengkap options-nya. Kemudian kita cari satu breadboard ya, yang small. Ini ada breadboard juga yang small. Ada yang ukuran large juga di bawah. Kemudian tadi kan ada power supply ya, 12 volt DC. Nah, ini saya pakai power supply yang ini ya. 1 sama, kan tadi pembagi tegangan nih. Nah, itu tuh, berarti kan kita harus baca dong outputnya gimana. Nah, kita pakai multimeter. Nah, multimeter di sini ya, bisa kita lihat dia ada mode-modenya. Bisa pilih voltage, ampere, atau resistance. Nah, penggunaannya sama persis dengan alat yang aslinya. Begitu juga yang ini, yang power supply ya. Nah, kalau ini resistor, kita pilihnya 220 deh ya, biar gampang. Nah, 220 ohm. Ini bisa kita pilih di sini ada options-nya. Nah, nilai resistance ini bisa Bapak Ibu, teman-teman masukin angka yang mau, yang diinginkan. Kalau di realnya memang mungkin kadang-kadang nggak ada ya. Misalkan mau beli resistor 430 mungkin nggak ada di ini di toko, adanya 330 1K. Nah, kalau di sini di Tinkercad bisa masuk semuanya. Nah, ini saya coba rangkai terlebih dahulu ya di sini di breadboard. Ini breadboard-nya sama persis dengan yang asli. Ya. Jadi ini buat simulator buat teman-teman belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah. Mungkin yang udah kerja pun masih bisa pakai ini. Nah, ini saya mau rotate, mau kita bikin horizontal. Caranya pencet ini nih, sebelahnya tong sampah, ini ada rotate, kita klik aja. Atau kalau mau shortcut, biasanya nih yang muda-muda sukanya ya shortcut kan. Nah, itu kita pencet R di keyboard, pencet R, ini kayak gini. Nah, ini saya mau bikin pembagi tegangan. Tadi pembagi tegangan ini ada 1 R, kemudian ada 1 node yang sharing 2 resistor bersama dengan yang tadi yang depan. Nah, berarti saya bikinnya 1 lagi di bawahnya ya. Karena kan sharing 1 node yang sama nih seperti ini. Nah, kemudian power supply-nya saya taruh di sini. Ini positifnya saya taruh di sini. Nah, ini wiring-nya bisa kita pilih warna ya. Banyak warna seperti ini. Saya untuk seperti international standard, kalau positif 5 volt kita pilih merah. Nah, ini kalau mau dibengkokin ya supaya agak rapi, ini tinggal diklik 2 kali. Nanti udah muncul lingkaran ini. Nah, nanti baru digeser seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian yang ground juga sama ya, ke sini. Kita pilih black. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita mau pasang ini ke sini deh, ke ground-nya ya. Oh iya. Oke, Bapak Ibu teman-teman ya, kalau memang bukan bidang di elektro, ini mohon diikuti bareng-bareng ya. Nanti setelah saya memberikan contoh, tiga contoh, ada sesi bersama asisten. Jadi akan dipecah menjadi ruangan-ruangan kecil, jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung ke mereka kalau ada kebingungan ya. Gitu. Nah, ini saya naikin sedikit deh, supaya ada space. Nah, ini naik dikit. Oke. Nah, ini saya mau pasangnya multimeter di sini, di R3 ya. Saya mau cek tegangan di sini berapa nih, gitu ya. Oke. Nah, itu saya tinggal ambil multimeter seperti biasa nih. Ya, ini kakinya ada 2, negatif sama positif ya, seperti biasa. Negatifnya saya hubungkan ke sini ya, karena ini line negatif, kabelnya hitam. Oke, sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bantuan ya, garis biru ini supaya mengetahui kita sudah lurus atau belum. Nah, ini yang positifnya kita taruh di situ. Misalkan color-nya biar nggak sama ya, kita pilih warna orange ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah, kalau dulu di kuliah, mungkin kita kuliahnya rangkaian listrik ini, Bapak Ibu ya, dulu pas kuliah. Dulu alatnya gede-gede. Nah, ini kita cukup start simulation saja di sini.
Nah, nanti dia akan muncul nih. Ini tegangannya 5 volt, outputnya jadi 1,67 nih. Ya, ini resistornya 220 semua nih. Gitu. Nah, nanti kalau mau ganti nilai ini gimana? Nah, tinggal diklik aja si power supply-nya, tinggal diganti. Tapi kalau mau ganti nilai voltage, ini harus di stop dulu simulation-nya. Kita klik, pilih voltage. Misalkan mau saya gedein, tadi contohnya itu bisa 12 volt, ini kayaknya ada 2 ya. Kita pakai 12 volt, misalkan seperti ini, kita start. Nah, nanti outputnya langsung jadi 4 volt. Angkanya bagus nih hari ini. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau ngecek nih, ampernya berapa, tinggal dioper ke ampere. Tapi ingat, masang ampere meter itu nggak seperti ini kan, pasangnya seri. Nah, jadi nanti rangkaian ininya, si pinnya ini, harus diubah dulu jadi seri. Kayak gitu. Nah, ini tuh yang, yang rangkaian dasar elektronika. Awal-awal kuliah sih ini ya biasanya gitu. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya tentang basic elektronika? Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan tulis ya di chat box yang ada, nanti saya akan baca dan akan saya reply. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ya ada beberapa fitur yang agak unik di sini. Yaitu ini ada code editor, nanti untuk programming akan dilakukan di sini ya. Kemudian kita bisa ekspor. Nah, ekspor ini akan menjadi software eagle.brd atau buat ngeprint papan PCB biasanya. Ini tinggal di print saja gitu. Nah, jangan khawatir di sini kita nggak perlu download software, nggak perlu misalkan sudah ini project udah selesai nih, saya mau save gimana caranya? Oh, ini sudah auto save Bapak Ibu di database-nya Autodesk milik Tinkercad gitu. Jadi nggak usah di-download ke komputer. Tapi kalau mau di-download juga bisa, nggak masalah. Dan ini auto save selama internetnya nyambung terus ya. Nah, kalau misalkan mau bikin project baru, ini tinggal kita ke home ini, Tinkercad logo, kita klik saja. Nah, nanti di dashboard kita yang tadi yang begitu Bapak Ibu sign in akan masuk ke dashboard. Nah, tempat ini nih, ini namanya dashboard. Kita nyebutnya dashboard. Nanti semua project yang Bapak Ibu pernah bikin itu akan ke record di sini sampai banyak, bisa banyak segini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih mau private atau mau jadiin publik. Kalau publik, berarti seluruh dunia bisa akses project Bapak Ibu di sini. Dan mereka bisa copy gitu. Nanti kalau di copy, nah Autodesk itu kan anti plagiat ya. Jadi dia ngasih tahu notification ke kita nih. Oh, ada orang namanya siapa mengcopy project kita yang mana. Itu nanti dikasih tahu juga gitu ya. Nah, berikutnya nih, kan ini udah tingkat 1 ya, mahasiswa tingkat 1. Berikutnya kita mau coba yang lebih menantang lah ya. Nah, oke, saya mau coba bikin ini pakai op-amp. Masih ada yang ingat nggak tentang op-amp, Bapak Ibu atau teman-teman yang masih kuliah udah belajar op-amp belum? Oke. Nah, tadi ini saya dapat info dari panitia nih. Jadi katanya panitia tadi mereka sudah menyiapkan 3 hadiah yang akan disusulkan nih. Kalau bisa menjawab pertanyaan saya nih. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang op-amp nih, kayaknya kalau saya lihat di peserta list ya, list peserta itu banyak karena masih kuliah kan. Nah, ini kayaknya masih banyak yang kuliah, banyak NRP soalnya di sini. Nah, ada yang kalau tahu jawabannya bisa raise hand ya. MC tolong bantu saya ya, melihat siapa yang duluan raise hand ya. Oke, saya mau tanya nih, kalau mau bikin rangkaian penguat pakai op-amp nih, mana op-ampnya? Kita cari op-amp di bawah. Op-amp. Oh, tak muncul ya. Bentar, kita ke bawah aja. Coba cari op-amp di ini. Nah, ini ada op-amp kan? Nah, ini biasanya fungsinya sebagai penguat. Kalau bisa jawab, tolong raise your hand, nanti disampaikan jawabannya ya. MC tolong bantu. Kalau mau bikin penguat yang inverting,
ya, penguat inverting, ada R1 dan R2. Rumus penguatnya apa? Bisa tolong dibantu nggak saya? Dijawab. Rumus dari tadi, penguat yang inverting. Ada R1, R2, rumusnya apa? Untuk menghitung penguatnya nih, Vout-nya. Ada yang bisa jawab? Nanti dapat hadiah tuh dari Maranatha, bukan dari saya loh ya. Gimana Nur? Ada yang sudah raise hand? Belum. Untuk peserta yang mengetahui jawabannya seperti apa, boleh di chat atau open kamera dengan jawab langsung, karena akan ada hadiah spesial yang disediakan oleh panitia acara ini. Boleh langsung di chat, boleh raise hand, boleh open kamera, dipersilakan. Oke, ada yang mau jawab? Salah nggak apa-apa, nama juga belajar kok. Oke. Tenang, UTS OPM masih lama. Oh, masih, ya. UTS OPM masih lama. Ada yang kuliah OPM harusnya bisa lah ya. Kalau enggak, nanti UTS OPM masih lama, UTS OPM masih lama. Waduh. Nah, masih bisa open book, Nah, ini jawab dulu dong. Masa ini nggak tahu? Dasar loh itu. Coba. Saya kasih waktu sampai 5 menit ke depan ya. Sambil saya contohkan contoh kedua nih. Nah, kalau OPM itu nanti belajarnya di semester atas ya, semester 5 kayaknya ya, atau semester 4. Itu bentuknya kan IC nih, kayak gini, kakinya ada 4 nih ya. Kakinya ada 4, ini masing-masing ada maksudnya. Nah, kalau yang kamu lihat di soal nanti ya, di soal ataupun di toko lah, biasanya kalau mau beli-beli, itu OPM tuh bentuknya gini, segitiga nih. Nanti kamu mikir, loh Bang, IC-nya bentuknya gimana? Nah, bentuknya kayak gini ya. Nah, adanya kaki inverting, kaki not inverting, outputnya di sini, ini V+, V- untuk power. Nah, kalau di Tinkercad bentuknya gimana? Sama persis, kayak ini, datasheet-nya, seperti itu, cuma nggak ada tulisan 741. Ini OPM-nya. Kamu kalau searching ke kakinya, ini ada offset 1, in minus, in plus, power minus, output, offset 2, power 2. Jadi exactly sama persis sama datasheet kita. Gitu. Nah, untuk orang elektro, datasheet itu penting ya. Dapat komponen, kita baca datasheet-nya. Gimana, MC? Belum ada yang berani jawab itu? Rumus penguat Ya, nih, belum ada inverting? Saya boleh coba. Boleh? Siapa boleh. ini? Siti Budi. Boleh raise hand atau open kamera? Siapa? Siti Budi. Oke, dari angkatan? silakan untuk menjawab. 18. Oh ya, boleh. Tadi yang ditanya Vout-nya. Ya. Rumusnya Vout sama dengan minus RF per R1 dikalikan Vin. Oke. Angkatan berapa? 18? 18. Udah ambil OPM? Belum. Belum? Wah, ini seniornya pada kemana nih yang udah ngambil OPM? Oke, betul ya. Tapi betul nggak kok jawabannya? Betul. Dia minus RF atau R2 per R1 kali Ti. Ya, sama-sama. Berarti udah satu hadiah dari 3 ya, dapatkan. Nanti ada lagi satu pertanyaan di programming, satu di 3D ya. Jadi siap-siap. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini kita lanjut ya. Tadi kan udah tahu nih datasheet-nya kayak gini. Nah, sekarang saya mau coba. Tadi kan saya tanya inverting kayak gimana sih, gitu kan. Nah, contoh rangkaiannya gini nih. Ini kalau soal dulu pas kuliah, kayak gini nih. Yang gampangnya begini, nanti udah susah ya. Beda lagi sistemnya ya. Nah, ini kita mau coba bikin ya. Satu resistor 220, R2-nya 220. Tadi yang jawab namanya siapa? Sorry. Siti Budi. Siti Budi Suryadi. Oke. Aku panggil apa Budi aja ya? Iya, boleh. Nah, tadi kamu ngomong kan, Vout-nya berapa rumusnya? Minus RF per R1. Oke. Kalikan Vin. Nah, berarti ini output-nya berapa? Kalau R2-nya 220, R1-nya 220, Vin-nya misalkan 12 deh. Berarti Vout-nya berapa? Minus ini per ini dikali 12. Berapa?
Mendadak Berapa kena. tadi R1-nya berapa? R1-nya 220 ohm. R2-nya sama 220. P-in-nya 12 volt. Coba dihitung out-nya berapa kalau inverting nih. Nanti kita buktiin ya sama rangkaian yang saya buat ya. Cocok apa enggak nih? Ini butuh resistor 2, tadi 220 ohm ya. Ini 220, ini juga 220. Jadi kita mau sama 220 ya? Jadi minus 12. Minus 12 ya. Menurut teori segitu ya. Nanti kita coba praktikan di sini ya. Thank you Budi ya. Oke. Nah, ya, tadi kan kita lihat di datasheet nih ada V plus V min. Nah, kalau op-amp biasanya itu 15 volt plus minus. Nah, nanti nanya, Bang, emang tegangan bisa minus? Bisa. Nah, kalau di lab itu tinggal colokin aja tuh ke satu alat ke power supply. Nanti dia ada yang positif sama negatif. Cuma kalau di Tinkercad, ini power supply-nya kan yang tadi saya gunakan ini cuma ada plus minus. Jadi nggak bisa bikin kayak gitu. Nah, cara membuatnya adalah kita bikin pakai 2 power supply. Gitu ya. Untuk ngidupin si op-amp. Nah, satu lagi power supply untuk ngukur ininya, Pak, untuk input ya. Nah, V out-nya tadi menurut Budi dia bilang minus 12. Nah, ini nanti kita ukur ya pakai multimeter. Oke. Nah, ini saya taruh di sini deh ya. Nah, penempatannya bebas sih sebenarnya, nggak ada posisi paten ya. Sesuai dengan breadboard aslinya saja. Jadi ini cocok untuk dibuat belajar gitu ya. Mau angkatan baru, mau angkatan yang sudah senior, buat praktikum bisa gitu ya. Ini saya hubungkan ke ground. Warnanya hitam. Nanti ini hubungkan ke nomor kaki 3. Nah, ini kenapa saya bisa colok-colok di sini, itu karena tadi sudah melihat dari datasheet-nya ya. Seperti itu. Ini saya taruh power supply-nya satu di sini deh. Gitu. Terus satu lagi di atas, sama di bawah. Oke, teman-teman untuk ini tolong dibiasakan ya, kalau bikin rangkaian yang rapih kabelnya. Jadi kalau ada salah, kita bisa tahu dengan mudah troubleshooting-nya ya. Nah, ini plus minus yang pertama, nilainya saya akan bikin 15, positif. Ya. Nah, untuk yang kedua, kan pengennya negatif 15. Caranya gimana? Kita balik aja colokannya. Plus ke minus, minus ke plus. Gitu. Jadi ini positif kan? Positif saya taruh nanti di portnya yang negatif nih. Warnanya jadi hitam lah. Gitu. Tapi output dari power supply-nya yang positif. Jadi kita balik. Ini yang negatif taruh di positif. Gitu. Kira. Nah, ini bagaimana kita mengakalin ngidupin op-amp di Tinkercad. Karena Tinkercad memang pasti banyak ya kelemahannya. Nggak bisa beberapa hal lah. Kita di elektro kan banyak rangkaian, banyak jenis gitu. Nah, abis ini ya, saya akan tunjukin ke peserta semua pakai osiloskop yang bikin itu tuh gambar-gambar kurva gitu tuh zaman dulu kuliah. Nah, ini pasang ke ground ya, karena ini kan kakinya in plus. Ini masukin ke sini. Ini orang aja deh. Terus, oh ini kepanjangan. Pendekin aja. Kemudian ke kaki 3. Sorry. Merah. Nah, sekarang tinggal input. Ini kita jadiin input ya. Ini masuk. Ini kita masukin ke sini sebagai input. Warnanya kita bikin blue. Oh ya, yang tadi saya belum bikin 15 volt ya yang ini nih. Nah, ini jadi 15 dulu. Ini ground-nya, masukin ke ground aja seperti biasa. Dikumpulin kan boleh kalau ground. Nah, ini kayak begini ya. Nah, ini bisa dipakai nih buat praktikum rangkaian listrik, ada GSK, KSK, mungkin ini bisa nih ya. Nah, jadi ini jauh dikit nggak apa-apa lah ya. Kita cek ada yang kurang nggak. Ini udah ke sana, udah. Ini ke sini. Nah, harusnya udah ya, nggak ada
nggak ada yang kurang harusnya, mudah-mudahan. Nah, ini tadi inputnya 5 volt ya. Tadi saya minta 12 ya. Saya ganti jadi 12 ya. Ini inputnya nih, di voltage-nya saya pilih 12. Begitu di start, minus 11,1 nih. Nah, ini kenapa? Ya itu bisa banyak faktor ya. Bisa saja dari resistansinya, kabel, atau dari mana. Ini saya cek 220, 20. Oke. Nah, tapi jawabannya minus 11,1 ya. Beda 0,9. Seperti itu. Jadi ini contoh untuk bikin op-amp yang penguat inverting. Nah, kalau untuk yang non-inverting, itu sama aja, pakai op-amp yang sama. Oh ya, op-amp-nya di sini nggak ada banyak jenis. Jadi kayak IC logic gate, ya, itu memang nggak banyak. Standarnya yang IC 555, timer kan, op-amp 741, itu gitu memang ada, tapi beberapa barang juga nggak ada. Sensor juga lengkap, ya. Lengkap maksudnya yang basic. Oke. Nah, sampai sini kalau ada mau bertanya atau kecepatan bisa dibicarakan di chat box ya, misalkan Pak Pinson ngomongnya kecepatan, slow down dong. Oke. Nanti di chat saya akan pelan-pelan. Oke. Nah, berikutnya terakhir nih terakhir tadi saya yang untuk electrical ya. Kemudian ini tadi inverting udah. Sekarang non inverting nih. Nah, ini nih simbol yang paling sering muncul kalau di industri sama di kuliah. Ini function generator atau AC lah istilahnya gitu kan. Nah, ini maksudnya ke plus, kaki plusnya. Gitu. Nah, ini berarti kita butuh alat baru. Nah, alat baru itu namanya di sini ya, di Tinkercad. Itu nih, function generator. Jadi bisa pilih gelombangnya mau kotak, itu kotak gitu, atau sinus, atau segitiga dengan frekuensi amplituda DC offset yang bisa diatur sedemikian rupa tergantung kebutuhan. Nah, kalau inputnya begini, mau bacanya nggak mungkin pakai multimeter kan. Nah, kita butuh yang namanya osiloskop. Nah, osiloskop ini punya kelemahan, yaitu Bapak Ibu ya, ini itu continue. Jadi time per divisinya kita harus atur-atur dengan baik tergantung kebutuhan. Kalau di osiloskop yang saya tahu dulu pas kuliah, itu tuh bisa di stop, bisa di hold. Jadi gambarnya bakal stay di situ. Nah, cuman untuk yang di sini, di Tinkercad, itu nggak bisa Bapak Ibu di hold begitu. Paling caranya adalah, begitu gambarnya muncul, kita screenshot. Gitu. Screenshot layar kita, kemudian dimasukin ke Word, atau di save ke tempat lain. Seperti itu. Emang agak-agak rumit ya, memang belum sempurna lah Tinkercad. Tapi better daripada nggak ada praktikum sama sekali, kita nggak praktek, susah juga. Ini saya cari op-amp, satu di sini. Oh, saya butuh 2 deh, itunya osiloskopnya buat ngebandingin ya, input sama outputnya, biar kelihatan. Ini butuh power supply ya, 2 buat apa? Ini buat nyalain si op-amp ya, kayak tadi, plus minus 15 volt ya. Untuk nilai resistansinya tadi berapa di sini? 220 ya, sama, berarti ini penguatnya jadi, kalau non-inverting itu berapa? 1 plus R2 per R1. 1 tambah 1, 2 ya. Penguat 2 kali ya. Nah, ini saya ubah ya, jadi 22. Om ini tinggal pilih, Bapak Ibu, options-nya di sini. Jadi model kerja Tinkercad itu komponennya, semua harus diklik, baru ada options-nya muncul. Diklik, options muncul. Gitu. Itu juga berlaku untuk yang nanti yang bagian 3D design. Dia harus diklik dulu, baru muncul option-optionnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita rakit lagi ya, op-amp-nya taruh di tengah. Saya mau taruh ini di samping sini, sumbernya. Satu lagi di sini, sumber tegangannya juga. Inputnya mau dari kanan lah, kayak tadi ya, biar gampang itu dari kanan. Nah, terus saya mau lihat hasilnya di atas. Osiloskopnya mau taruh atas. Ini satu, ini satu. Nanti yang kanan mau jadi input ya, membaca sinyal input, yang kiri membaca sinyal output. Oke. Nah, ini kalau ditanya kenapa naruh op-amp-nya begini, kenapa resistornya nilainya begitu, nah itu sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau teorinya kenapa itu dulu di kuliah, tapi saya udah lupa bagian itunya. Oke, nah ini pasang R-nya di kaki kedua nih ya, kaki kedua si op-amp, pin
kasih ya, turun sedikit, ini masuk sana, R geser. Ini kenapa wiring kayak gini? Saya mengikuti dari ini, skematik rangkaian yang ini ya. Oke, kemudian lanjut ke kaki 3. Nah, habis ini Bapak Ibu, ini adalah contoh saya yang terakhir ya, mengkonversi dari rangkaian listrik ini yang kita tahu menjadi trigger cat. Habis ini saya akan kasih soal, ya. Nggak susah, soalnya gampang. Bapak Ibu tolong bikin di komputer masing-masing, ya. Nanti dibantu sama asisten untuk membuat rangkaian yang akan saya minta untuk buat. Jadi untuk latihan. Karena kalau di teknik kita nggak nyoba, susah. Wah, kita nggak akan dapat maksudnya gimana ya. Ini kaki 3, ke sini juga ya. Oke. Untuk pemilihan warna ya, itu sebenarnya nggak ada masalah sih Bapak Ibu. Yang penting yang ini ya, negatif ya biasalah hitam. Gitu aja. Nah, untuk sign in, itu cukup pakai Gmail. Kalau punya Gmail, pasti punya lah Gmail ya. Kalau nggak pakai email yang lain juga bisa. Seperti itu. Ini 15 ya, tadi 15 volt untuk operasionalnya. Ini juga 15 volt biar nggak lupa. Nah, ini kita balik. Yang ini minus ya, jadi harus kita balik. Positif ke negatif. Positifnya masukin ke negatif sini. Kemudian masukin warna hitam, supaya tahu. Jadi udah dibalik. Ini negatifnya masukin positif, supaya nanti dia negatif 15 nilainya. Oh ya, ini tinggal diklik lagi aja nih. 2 kali. Gitu ya. Nah, kalau udah nih digabungin ground-nya. Oke. Kalau udah ini resistor saya taruh di negatif ya. Karena di sini ini ground kan yang bawah ini. Ini hitam. Kemudian kaki keempat positif di merah. Kemudian nah, ini sekarang kita ke bagian input sinyal generatornya. Kaki ketiga, saya hubungkan ke positifnya ini. Ini ya. Nah, warnanya mau ungu deh, ya, purple dah. Nah, negatifnya seperti biasa kan ke ground ya. Masukin ke sini, ke ground. Ini kita coba lagi seperti ini. Nah, ini buat apa? Nah, ini buat input. Yang kaki negatifnya ini ke hitam, ke ground. Ini ke ground. Merahnya kita bandingkan dengan ini. Inputnya langsung. Karena kita mau ingin tahu kan, inputnya sama outputnya sesuai apa enggak nih. Gitu. Ini mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Nah, terus saya mau kasih keterangan gimana. Nah, ini di atas ada namanya annotation. Ingat, tinggal klik di sini misalkan tulis sinyal input gitu. Nah, nanti misalkan yang sebelah kiri sinyal output sama, tinggal klik tulis sinyal output. Nah, ini bisa gitu ya. Ini coba saya running ya, mudah-mudahan tidak ada kabel yang terlupa. Nah, ini sinyal, oh ya, lupa. Nilai ininya. Amplitudanya 5, diisi offsetnya saya bikin 0 aja. Frekuensinya 1000. Oke. Kita start. Kotak. Terus ini yang lingkaran, sinus. Terus, oh, ada yang nggak keluar ya. Tunggu sebentar. Ini mungkin ada yang salah. Kaki kedua, sudah, kaki ketiga, kaki keempat, ini ke ground, naik atas 2. Harusnya nggak ada yang masalah. Oke. Tapi mungkin ada yang terlewat, tapi saya punya backup, jadi sudah ada yang sudah saya bikin sebelumnya. Ini sama persis Bapak Ibu ya, ini sama yang tadi. Ini kalau saya running. Nah, ini saya pakai sinyal sinus. Ini muncul kan, tapi nanti
nggak kelihatan penguatannya di mana. Bapak Ibu harus zoom ke osiloskopnya. Nanti di sini tuh ada tulisan ini 20 volt sama 10 volt. Kalau dilihat secara langsung ini memang 2 kali lipatnya kan. Nah, tapi cara baca osiloskop di sini agak beda Bapak Ibu dengan osiloskop yang asli. Nah, ini kalau dilihat 20 itu tuh sebenarnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak ke atas ya. Gitu. Oke, thank you Timothy. Nah, ini tinggal dibagi ada 5 kan. 20 itu adalah amplitudo ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 20 dibagi 5, berarti satu kotak nilainya 4. Nah, ini kan 2,5 kotak ya. Berarti 4, 8, berarti 10 ya. Gitu. Nah, di sini tuh kan 10 magnitudanya. Berarti kalau dibagi 5, jadi satu kotak nilainya 2. Ini ada 2,5 kan. 2,5 kotak, berarti 2 kali 2,5, 5. Nah, berarti 5 jadi 10, penguatannya 2 kali. Benar kan? Nah, itu sudah sesuai dengan itu. Oke? Nah, di 15 menit terakhir nih, di sesi pertama, yang bagian electrical, saya akan tunjukin ya, secara sekilas, yang programming menggunakan Arduino. Jadi, nggak hanya, kita kan orang elektro, nggak cuma mainan listrik wiring kayak gini kan. Nah, ini juga kita sudah ini apa namanya bisa coding Arduino di sini juga gitu. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya. Ini sensor ultrasonik buat mengukur jarak. Nah, ini kita lihat code-nya. Oh, ini sudah sorry bukan project yang ini, yang itu. Oh, yang sensor cahaya ya. Jadi untuk bahasa pemrogramannya, Bapak Ibu, yang Arduino itu bisa 3. Ya. Ini kita bisa lihat ada blocks, block dan text, sama text. Ini yang text bahasa C, kayak Arduino seperti biasa. Cuma jangan dibalik ya. Jadi kalau sudah di text nih, Bapak Ibu jangan klik block. Kalau diklik blocknya, nanti coding yang sudah dibuat nanti hilang semua. Gitu. Tapi kalau kita bikin dari block nih, misalkan saya cari dulu mana yang block ya. Nah, ini yang block, kalau itu dipindahin ke teks, bisa langsung otomatis convert. Ya. Tapi jangan dibalik, jangan teks ke block. Jadi bahasa pemrograman yang kita punya ada 3 ya. Di sini ditingkatkan ada bahasa teks, C, block dan teks, sama block yang kayak Scratch. Nah, block yang kayak Scratch. Nah, yang contohnya ini nih. Ini itu dulu pada saat saya kerja di tempat sebelumnya, yang tempat pengajaran gitu, ini saya pakai buat ngajar anak SD. SD kelas 3 sampai kelas 6 gitu. Nah, ini itu adalah contohnya sensor LDR, sensor cahaya ya. Jadi kalau diredupin, lampunya nyala. Nah, ini lampunya nyala karena default-nya adalah dia gelap. Tuh. Kita klik sensornya gelap, begitu kita geser ke arah terang, lampunya mati. Nah, codingnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok aja. Selesai. Gitu. Kalau pakai ini, kalau pakai yang teks lebih panjang, gitu ya. Nah, nanti kalau butuh library bisa dilihat di sini di code editor. Nah, ini dulu. Nah, ini ada libraries yang sudah dipunyai ya. Jadi untuk electrical circuit itu komponennya ada di sini. Bapak Ibu bisa buka-buka di sini ya. Ada semua terlist di situ. Untuk ini bahasa pemrogramannya juga ada 3 jenis ya. Blok seperti ini, blok dan teks contohnya seperti ini. Nah, jadi ada bloknya, ada teksnya gitu. Jadi kita bisa belajar, oh kalau bloknya ini teksnya apa? Oh ini gitu. Nah, nanti kalau sudah bisa, udah kayak kuliahan angkatan atas lah ya, atau udah daskom, udah belajar, bisa pakai teks, itu pakai ini aja langsung nih, yang tadi. Nah, yang seperti ini, gitu ya. Oke, ini sudah jam segini ya, kayaknya. Oke, sekarang ini waktunya latihan soal. Anak teknik biasanya latihan soal kan. Nah, ini Bapak Ibu adalah latihan soal yang harus Bapak Ibu teman-teman mahasiswa cobain di komputer masing-masing di rumah ya. Ini rangkaiannya apa ya? Inverting apa non inverting nih ya. Nah, nanti
nanti akan dibantu sama asisten ya. Nah, sebelum masuk sini ya, saya akan kasih sedikit overview dulu tentang Tinkercad ya. Nah, jadi di Tinkercad tadi saya ulang lagi yang dari awal sudah disampaikan itu sebenarnya ada 3 fitur utama ya di sini. Yang pertama 3D design, nanti akan kita coba melihat bikin pintu, sederhana ya, bikin pintu, karena saya nggak bisa gambar. Kemudian di circuit, ini buat electrical circuit, buat elektronik, rangkaian listrik, programming, gitu-gitu. Sama terakhir ada namanya code block. Nah, code block ini saya tunjukin kayak gini ya, contohnya ini yang udah saya bikin. Code block itu ngegabungin 3D design sama programming jadi satu. Jadi kita bisa bikin simulasi, bikin 3D. Misalkan ya, kalau mau bikin rumah dari pondasi ke atas, nah itu nanti bisa dibantu nih. Contohnya ini saya bikin roket nih. Nah ini kita lihat, nah itu di sebelah kanan ada roketnya, ada kakinya, terus tiba-tiba terbang ke atas. Nah ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh Tinkercad. Jadi ada 3 ya, 3D design, circuit, sama code block. Nah cuman ini adalah introduction untuk Autodesk Fusion 360 untuk yang 3D design ya. Jadi yang 3D design memang tidak secanggih Fusion 360 karena ini adalah introduction seperti itu ya. Oke. Mana tadi soalnya? Oh, tutupan. Nah, yang ini sudah disimpan ini foto ini oleh asisten. Nanti ada 4 orang asisten kita. Kalau di partisipan itu ada Renaldi, ada Jordan, Clarence, sama Kalia. Nanti akan bantu Bapak Ibu untuk bikin bikin latihan ini ya di Tinkercad. Kalau ada pertanyaan tentang Tinkercad juga bisa menanyakan kepada mereka atau ke saya langsung dengan di webcam gitu. Karena kalau saya lihat di chat belum ada yang tanya sih, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah mungkin bisa dibantu untuk, jadi habis ini Bapak Ibu kita akan breakout ke 4 ruangan berbeda di Zoom ya. Nanti selama 20 menit akan berinteraksi dengan asisten, nanti saya akan keliling. Nanti kalau udah, kita kembali lagi ke sini, ke ruang utama untuk lanjut ke 3D desainnya. Seperti itu. Oke, boleh tolong dibantu Timothy ya. Timothy untuk buka breakout-nya. Di sini ada 66 orang, dibagi 4, 15-an kali ya, satu grupnya. Itu. Kalau ada yang mau ditanya tentang fitur-fitur, ya fitur Tinkercad selain ini kan ini sebagai user ya. Kalau sebagai teacher nanti ada classes, bisa buat ngajar juga. Seperti itu. Itu juga memungkinkan. Ini sudah bisa pindah? Sebentar. Oh, oke. Nanti Bapak Ibu kalau nggak sempat nyatet soal ininya atau nggak gambar, nanti akan ditunjukkan oleh asistennya. Mereka sudah punya ininya kok. Gitu. Sambil menunggu, mungkin barangkali ada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung chat di bawah sini, atau bisa langsung open kamera untuk bertanya langsung ya Kak ya? Boleh, di wave hand nanti boleh bicara atau di chat. Setelah ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ko Vincent sebelumnya, bahwa 20 menit nanti akan ada praktik yang akan dijelaskan oleh masing-masing asisten. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pemaparan materi tentang 3D design hingga pukul 3 sore nanti. Oh iya, tadi lupa ya. Saya mau tanya di bagian Arduino ini. Tadi kan Arduino itu sebenarnya bisa diprogram dengan beberapa bahasa nih ya. Ada yang bisa tolong sebutin tiga-tiganya nggak? Nanti dapat reward ya dari panitia. Kalau ada yang bisa jawab,
mungkin orangnya ganti ya, jangan yang tadi lagi ya. Kita biar berbagi dengan yang lain. Ada yang bisa tolong sebutkan ke saya 3 jenis bahasa pemrograman yang tersedia di Tinkercad untuk Arduino. Kalau tahu boleh nongol tangannya atau itu ada chat. Oh, room-nya sudah bisa di-open ya. Oke. Ya mungkin yang tadi boleh dijawab dulu 1 menit ke depan yang tahu 3 jenis pemrograman bisa langsung jawab. Oke. Kalau belum ada yang menjawab ini. Gimana dong, Nur? Jadi tidak ada yang Iya. menjawab. Apa kita breakout dulu aja atau gimana, nanti kita kembali tunggu jawabannya setelah breakout gitu? Iya, boleh kita ke breakout room dulu. Kevin raise hand. Oh, ada yang raise sorry, hand. maaf, baru Oh iya, kelihatan. sorry. Boleh Kevin, silakan. Ya, Kevin, boleh. Dari angkatan berapa? Angkatan 18. Wow, oke, mantap 18 nih ya. Tadi bahasa pemrograman Arduino ya? Iya, ada 3 apa aja? Thoughtblock, Python, sama C. Apa? Thoughtblock, Python, sama C. Oke. Salah satu. Betul atau tidak? Salah satu. Ada yang salah satu, tapi saya nggak mau sebut yang mana yang salah. Coba yang lain, ada lagi nggak yang tahu nih 3? Yang 2 ada benar sebenarnya, yang 1 yang salah. Gitu. Berarti sudah ada bocorannya ya. Tinggal 1 lagi, barangkali ada yang tahu ketiganya. Dan harus benar bagi peserta yang benar menjawab akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia. Iya. Yang 2 udah benar, yang 1 tuh yang salah. Tapi saya nggak mau sebut lah yang salah yang mana. Oh, ini Kevin lagi ya. Kevin ini udah raise hand atau masih? Sudah, masih raise hand. Oh, masih ya. Atau boleh Kevin mengulang, barangkali sudah tahu salah satunya. Atau siapa boleh, itu ada banyak kan, dosen-dosen juga boleh kalau tahu Pak. Mahasiswa nih, yang angkatan senior-senior pada kemana nih? Yang aktif tadi 18. Ya, gimana kalau enggak, kita breakout dulu ya, supaya ada waktu 20 menit, supaya bisa coba dulu secara langsung. Nanti setelah breakout, boleh diberitahukan ke saya jawabannya apa ya. Yang 3 jenis bahasa pemrograman tadi. Oke? Apa tadi? Timothy, boleh bantu di breakout? Timothy boleh dibantu untuk breakout room-nya. Nanti setelah sesi breakout, live-nya, jangan live meeting ya. Jadi harus live-nya ke ruang utama ya. Live breakout namanya. Soalnya yang tadi yang harus dikerjakan yang ini ya. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resistor, 1 op-amp. Oke. Oh, saya udah join.
Kok cuma berempat? Ya kan pada live kan? Belum pada Masih pada di breakout. iya. Nur, kok punya Masih dua? jelasin ya kalian ya? Emang ada dua, Nur? Apa? Punyamu ada dua? Iya. Oh. Mm-mm. Yang tadi sih kalian masih jelasin dia yang jadinya, rangkaian yang udah jadi. Habis ini langsung jelasin 3D kan? Yang tadi dulu tuh, yang tadi belum dijawab kan, yang 3 jenis coding TA. Tapi kalau misalnya masih belum tahu, langsung aja Koko jelasin. Terus di nanti yang akhir dapat ya. hadiah Pindah aja gitu. Nah. Di akhir digabung aja lah jawabnya. Sama yang 3D ada satu pertanyaan lagi. Iya. Oh. Waktunya lewat, tapi berarti agak cepetin aja kayaknya yang 3D-nya ya. Iya, sudah 14.22 nih, harus tepat waktu selesainya. Suaranya habis. Suaranya tinggal begini. Yang 3D banyak nggak materinya? Dikit. Tapi loadingnya yang lama karena berat. Oh. Oke, selamat datang kembali. Pada kembali ya? Udah tuh, udah mulai pada masuk ya. Kita tunggu dulu sampai semuanya berkumpul kembali. Ya, mungkin yang di sini yang sudah masuk, yang tadi bisa jawab pertanyaan yang tadi, yang sebelumnya. Boleh kali kalau mau jawab. Yang 3 jenis pemrograman Arduino. Apakah bisa mensimulasikan tingkatnya untuk kebutuhan selain elektro? Nanti Pak, habis ini Pak Fahri ya, itu habis ini kita akan coba untuk 3D. Tapi kalau di 3D nanti tidak bisa melakukan simulasi Pak. Simulasinya nanti hanya dari bawah ke atas, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kalau untuk simulasi secara online, memang hanya bisa di elektro, Pak, di bagian electrical circuit-nya. Sama yang tadi, Pak, paling yang menggabungkan 3D sama programming di code block, mungkin simulasinya seperti itu aja sih. Tapi kalau uji beban, uji statik, uji tekan, memang belum bisa. Itu bisanya di Autodesk Fusion 360 nantinya. Gitu. Mungkin sudah menjawab kali ya Pak? Apakah cukup apa gimana? Oke, ini sudah ada kembali belum nih? Ini clearance sudah ada. Oh, oke. Thank you ya Pak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Pak Fahri ini dari mana Pak, kalau boleh tahu? Dari Elektromarnat atau dari mana? Oh, oke Pak. Oke, ini masih nunggu ya, Nur ya? Nah, oke, sudah dikasih info sama Timothy. Saya share screen dulu ya, biar menghemat waktu.
Ini bikin rumah-rumahan. Jadi pemakaian untuk Tinkercad untuk 3D ini agak berat ya sepertinya ya Bang ya, karena seperti dilihat tadi untuk rangkaian elektronika nggak ada delay, ini kayak agak delay ya. Betul, jadi memang ini selagi menunggu yang lain ya, agak sharing sedikit. Memang untuk yang 3D ini agak-agak berat ya. Kalau boleh share info, laptop saya itu i5, RAM-nya 8 GB, tapi buat nge-loading 3D-nya ini memang agak ngededet gitu. Apalagi kalau desainnya sudah kompleks ya. Saya bukan orang gambar, nggak bisa gambar saya itu ya. Ini saya jujur saya pinjam dari orang lain gitu. Nah, nanti di sini akan saya tunjukin bikin pintu sederhana lah, sebisa yang saya bisa ya, gitu. Memang ini lebih banyak Nur, ininya fiturnya daripada yang electrical tadi. Kalau electrical tadi kan komponennya terbatas ya. Nah, kalau di sini dia di komponen biasa lebih banyak tuh, sampai bawah listnya. Gitu, makanya dia loadingnya lebih lama. Ini dinosaur. Ini kerjasama dengan Museum Smithsonian di US. Gitu. Nah, ini ada yang terbaru, ini ada making at home, jadi bisa bikin sesuatu dengan barang-barang yang ada di rumah. Dan ini size-nya asli dengan yang ada di rumah. Gitu. Terus ini ada yang baru nih, shared library, ini baru muncul hari ini. Ini kemarin pada saat saya ya? Seperti boneka. Iya, ini ada pilihan, ada creatures, characters, vehicles, machines, nah tile, rocket, hardware, ada ini konektor kan. Nah ini baru nih. Saya pada saat kemarin bikin modul ini belum ada ini. Shape library ini, makanya ada beta version kan. Gitu. Tapi nanti akan dijelaskan dari awal ya, cara pembuatan dari awal. Kita akan membuat salah satu contohnya. Contohnya bikin pintu. Mungkin yang mudah-mudah aja ya. Saya nggak bisa gambar soalnya. Saya mah orang listrik. Ini gimana? Sudah ada yang masuk? Gimana? Jumlahnya sudah 51 ya? Ya, sudah 51, mungkin sudah bisa dilanjutkan. Oke. Jadi berikutnya masih ada yang belum join kayaknya. Oh, masih ada? Masih ada. Oke, udah mulai naik tuh 60-an. Mungkin diulang dari awal ya. Siap. Thank you. Jadi berikutnya Bapak Ibu, teman-teman ya, kita masuk ke bagian 3D design. Jadi di sebelah kiri kan tadi ada 3 fitur, 3D design, circuit, sama code block. Nah, tadi kan kita di circuit. Nah, ini circuit, kita tinggal pilih 3D design. Bentuknya sama persis. Kayak tadi kita tinggal create new design ya. Nanti work plane-nya itu mirip sama yang Fusion 360. Nah, ini mau saya jelasin adalah fitur-fitur pentingnya ya. Saya pinjam ini ya, 3D design yang udah jadi dari Tinkercad. Saya pinjam dari situ, karena saya nggak bisa gambar. Nah, Bapak Ibu kalau yang main 3D printing, itu bisa impor dari luar, dari komputer kita ke Tinkercad. Kalau yang sirkuit nggak bisa. Kalau sirkuit harus pakai yang disediakan. Tapi kalau 3D design, kita bisa input yang kita mau. Bisa 3 dimensi, STL, OBJ, atau yang 2 dimensi. SVG. Nah, kita juga bisa ekspor, Bapak Ibu. Kalau misalkan nih punya mesin 3D printingnya, kita bisa print sendiri nih. Bisa download, di print. Atau kalau punya laser cutter buat plywood, batu, besi segala macam, ini ada .svg-nya. Nah, tapi yang ini Bapak Ibu yang 3D printing ini harus hati-hati ya. Nah, yang ini itu adalah pihak ketiga yang kerjasama dengan Autodesk untuk menyediakan jasa ngeprint. Nah, mayoritas ini kalau saya cek ini di US company-nya. Dan pasti berbayar gitu. Nah, di sini ada 3 fitur yang lucu sih menurut saya ya. Di Bapak Ibu lihat di atas. Ada kotaknya banyak. Ini 3 dimensi desain 3D. Sebelah kanannya ada block sama terakhir brick. Nah, block ini itu dipakai di ini loadingnya lama ya. Aduh, ini kudu. Nah, ini kan ngedouble ya Bapak Ibu nih, ngedouble nih. Nah, itu tuh harus di-refresh tuh biasanya tuh minta di-refresh dia nih. Nah, ini nggak mau loading bagus kan.
Ini harus saya refresh dulu. Nah, memang yang 3 dimensi ya, Bapak Ibu teman-teman, itu memang loadingnya berat. Karena dia punya fitur lebih banyak daripada yang electrical. Jadinya harus bersabar. Nih saya juga loadingnya lumayan berat. Tinkercad-nya. Internet saya koneksi. Aduh. Nah, sambil nungguin yang itu ya. Nah, nanti yang ini yang tadi blok itu adalah mengubah desain yang sudah kita bikin, yang rumah tadi itu, menjadi bentuk pixel-pixel kayak di game Minecraft. Kalau main game itu tuh, nah, mirip kayak gitu. Nah, itu kita nyebutnya blok. Yang terakhir adalah brick. Brick itu, kira muncul. Nah, yang brick itu adalah mengubah yang rumah-rumah kita ini menjadi bentuk Lego yang bisa disusun-susun pasang-pasang. Jadi di sini di Tinkercad yang 3D ada 3 jenis ya. Saya langsung coba yang ini. Nih, bisa nih. Nah, ini nih munculnya kayak model-model Lego kan, yang ada totol-totolnya itu bisa dipasang-pasang di apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh diencep gitu loh. Gitu kan. Nah, ini kita ada 3, ada yang gede, kecil sama kecil banget tuh size itunya. Apa namanya? Si Legonya. Nah, ini loadingnya memang agak lama ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu yang itu, saya coba contohkan bikin satu yang sederhana ya, karena saya bukan orang gambar, jadi mau bikin pintu ya. Nah, ini pengukurannya dalam milimeter. Di sini sudah disederhanakan, bisa solid atau whole. Maksudnya apa? Maksudnya kalau solid, kotak ini isinya padat. Begitu di print nih, pakai 3D printer, isinya padat. Tapi kalau yang whole, isinya kopong, kosong. Jadi cuma pinggirannya aja yang buat outer layer-nya aja yang ada. Tapi dalamnya kosong. Nah, selain ini, tadi saya sudah bilang kan di sini tuh bisa connect sama, ini nggak masuk-masuk. Itu bisa connect sama Autodesk Fusion 360. Jadi Bapak Ibu bisa desain di Tinkercad, nanti datanya tinggal dikirim aja ke Fusion 360. Nah, kenapa pakai Fusion 360 itu lebih bagus? Memang itu didesain sama Tinkercad untuk 3D printing. Nah, yang ini tuh buat orang-orang yang baru mau coba-coba 3D printing gitu. Ini mau naikin ke atas, kayak gini tinggal tarik aja di titik-titik ini tinggal ditarik ya. Gitu. Kalau ini yang kerucut, nah kerucut ini buat menaikkan posisi Y-nya dia. Tuh. Jadi main di aksis Y-nya dia. Gitu ya. Nah, kalau udah, misalkan saya mau bikin pintunya, mohon maaf ya kalau pintunya jelek. Ini misalkan saya copy deh. Nah, kayak copy, Ctrl-C, Ctrl-V, warnanya mau ganti biru. Nah, size-nya, misalkan size-nya mau, mana tadi? Klik tingginya ya. Tingginya saya mau 25 deh. 25 tinggal di enter. Lebarnya mau berapa? 35. Nah, ini satuannya dalam milimeter ya, Bapak Ibu. Semuanya dalam milimeter. Ini tinggal dinaikin kayak gitu. Kalau mau di-copy tinggal pencet bloknya, Ctrl-C, Ctrl-V, nanti tinggal digeser. Misalkan mau di atasnya, tinggal pencet yang kerucut. Nah, seperti ini. Nah, ini saya gambarnya ala kadarnya ya, mohon maaf. Karena tidak bisa yang 3D, nggak bisa gambar. Nah, ini misalkan pintunya merah, biru, misalkan yang birunya saya turunin sedikit deh. Pakai kerucut, kerucut, nah diturunkan sedikit. Nah, seperti ini misalkan pintunya mau warna merah, biru gini. Gitu. Nanti kalau udah jadi, kan ini auto save nih. Nanti tinggal diekspor ke, misalkan mau di print, bisa kayak gitu. Nah, kalau yang tadi electrical circuit, itu dia nggak bisa kerja sama tim. Maksudnya, kita nggak bisa sharing satu project bersama orang. Tapi kalau di sini, di 3D design bisa. Ini cukup pencet yang kanan nih yang ada gambar orang, ada plus invite people to collaborate. Nanti bisa di sini. Nah, tinggal di generate new link, nanti kasih aja orang itu aksesnya. Gitu. Nah, di sini ada tombol-tombol ya, standar lah kalau sudah bisa main 3D. Ini ada kayak gabung, ungroup, cermin, gitu-gitu ya. Nah, ini udah muncul belum ya? Oh, ini kok nggak mau loading ya? Sebentar ya. Oh, ini lagi lari nih. Jadi tadi di 3D ini
Nah, yang 3D ini kenapa masih ada nanya, ini kenapa buat apa nih Pak yang buat Minecraft sama buat Lego ini? Nah, ini siapa tahu ya Bapak Ibu punya skill untuk bikin mainan anak-anak. Kan bikin pakai Lego tuh, bisa beli Lego dari China, dari mana gitu kan. Nah, itu kita bisa desain dulu di sini di Tinkercad. Cocok nggak? Bagus nggak? Kayak gitu. Nah, selain ini, sambil nunggu ini loading ya, karena cukup lama, di sini kita bisa melakukan yang namanya desain produk yang di print 3 dimensi. Nah, misalkan itu bentar. Di assemblies nih. Misalkan nih, ini glow. Saya taruh di sini ya. Nah, glow ini tuh sebenarnya apaan sih? Nah, ini tuh sebenarnya ya Bapak Ibu tuh cuman ini yang kuning itu lampu LED kacang sesuai ukurannya, dan yang bawah ini yang bulat itu nanti ada baterai kancing yang buat di jam. Nah, ini tuh bisa buat desain ini produk. Jadi Bapak Ibu bisa desain, misalkan mau jual ke IKEA, lampu otomatis ada rumahnya gitu kan, atau kalau anak-anak elektro kita kan pakai Raspberry Pi atau pakai Arduino Uno. Nah, mau bikin casing rumahnya pakai 3D printing, nggak mau beli. Nah, ini kamu udah ada nih, Raspi-nya taruh sini aja. Nah, ini ada Raspi sesuai dengan ukuran tingginya segala macam, milimeterannya. Kamu tinggal ambil, misalkan, oh aku mau basic shape-nya kotak. Taruh kotak dulu, digepengin, misalkan. Digepengin, terus dinaikin. Oh, ini misalkan ya, ini buat nutupin yang tengah nih. Kayak gitu. Nah, ini bisa nih buat desain-desain cover-cover kayak gini. Nanti kalau udah jadi tinggal di itu harus apa? Supaya gimana ya? Jadi kalian tinggal ngeprint, jadi tinggal masukin di Raspi-nya gitu. Ini bisa buat desain-desain. Nah, ini bisa jadi bisnis juga ini menggunakan Tinkercad ini. Kalau yang tadi ini contohnya ini dudukan rumah lampu. Misalkan mau bikin apa ya? Fitting lampu di luar 3D design, misalkan gitu. Atau apapun kreativitas Bapak Ibu bisa di sini. Nah, kalau misalkan nih butuh, oh saya butuh lampu. Nah, tadi di situ ada komponen yang sirkuit ini. Nah, ini ada coin cell, ada servo, ada baterai yang ukurannya sudah sesuai. Jadi bisa dipakai Bapak Ibu untuk ngeprint apa ya istilahnya? Buka jasa ngeprint ya. Print-printan tapi 3 dimensi jadinya, bukan kertas gitu loh. Wah, ini saya nggak tahu kenapa. Ini kenapa nggak mau loading? Gitu ya. Sebentar, apa saya coba cari dari internet aja ya. Tinkercad 3 dimensi desain brick. Kita cari image-nya aja ya. Karena ini nggak tahu, saya nggak bisa loading, kenapa ya? Nah, nanti dia modelnya bisa bikin brick-brick kayak gini nih Bapak Ibu nih. Lego brick ini nih. Nah, ini dibuat di Tinkercad. Nah, ini nih. Sebelah kanan ini adalah yang versi brick-nya. Yang sebelah kiri itu versi yang 3D design yang mulus-mulus. Yang bagus tampilannya itu di 3D design. Nah, kalau mau bikin versi Lego-nya, nah ini sebelah kanan dia langsung convert ke bentuk Lego. Butuh berapa? Misalkan yang 2x2 ada di situ. Nanti yang 4x4 misalkan berapa? Oh, ini warnanya merah berapa, putih di mana, kuning di mana, hitam di mana. Nah, ini contohnya nih pakai Tinkercad. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka sambilan bisnis mainan atau buat anaknya nih special custom made, bisa nih pakai ginian. Gitu. Nah, ini kenapa ini tidak mau loading ya? Tapi ya seperti itulah ininya apa namanya? 3D design. Memang saya tidak bisa sharing terlalu banyak ya karena memang tidak terlalu memakai fitur yang ini begitu ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya dari panitia kan menitipkan ada 2 hadiah tadi. Yang pertama yang 3 jenis coding itu belum ada yang jawab nih. Sama pertanyaan yang terakhir ya. Itu kalau saya ada pertanyaan. Pertanyaannya untuk yang 3D design ya. Ini sederhana sih pertanyaannya ya. Kalau di sini mau ekspor filenya bisa ke bentuk apa aja? Ada di bagian ini nih. Tadi saya pencet di sini nih.
Gitu. Nggak usah file datanya, sebutin aja bisa dipakai di alat apa sama alat apa buat menghasilkan barangnya. Gitu. Kalau ada yang bisa jawab, tolong angkat tangan, dada-dada. Nanti MC tolong lihat, ya. Nah, untuk dari saya pribadi, dari saya sendiri, materinya sampai sini. Memang yang 3D saya tidak bisa terlalu banyak ini bicara karena nggak make ya. Tapi ini bisa jadi Bapak Ibu pakai atau teman-teman pakai buat belajar sebelum pakai Fusion. Karena kalau Fusion 360 itu bayar, setahu saya. Untuk student free 3 tahun, tapi kalau untuk corporate kayaknya suruh bayar deh. Gitu. Karena fiturnya lengkap kan. Nah, jadi sebelum bayar itu mending kita coba-coba dulu pakai ini Tinkercad sampai udah biasa bikin desain, baru nanti kita pindah ke Fusion 360. Nanti datanya bisa pindah ke sana otomatis gitu. Karena sama-sama punya Autodesk. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini sekian dari saya. Ada pertanyaan tidak tentang ini sama yang tadi? 2 pertanyaan, ada yang bisa jawab tidak? Yang pertama, 3 jenis. Bisa diulangi lagi pertanyaannya, Bang? Yang pertama, 3 jenis pemrograman yang ada di Arduino Circuit yang di Tinkercad. Nah, yang kedua tadi, ini kalau saya ekspor filenya, itu bisa dicetak atau dibuat di alat apa saja. Ada 2, gitu ya. Oke, ada yang bisa menjawab, teman-teman? Nanti dapat hadiah dari panitia. Ada chat masuk? Dari Oh, Patrick jawab yang Felix, kedua. silahkan. Katanya ingin menjawab yang kedua. Kedua tuh yang mana? Yang ekspor. Oh, oke, boleh. Ya, kalau nggak salah bisa diekspor jadi file 3D untuk di 3D print dan untuk laser cutting. Oke, betul. Berarti betul jawabannya 2 itu ya, bisa di 3D printing. Betul ya, selamat untuk Patrick. Nanti dihubungi sama panitia. Nah, tinggal pertanyaan yang tadi tuh, yang 3 jenis pemrograman tuh, Arduino. Itu ada William. Oh, ada William. William boleh angkatan berapa? Angkatan 2020 kok. Oh, baru. Oke, boleh. Apa jawabannya? Blok dan teks dan teks. Oke, bener. Nah, yang tadi yang pertama kali jawab siapa? Kevin. Kamu nyebutinnya Python kan? Di sini nggak ada Python. Adanya blok dan teks dan teks. Betul. Tadi siapa? William ya? Oke, mantap. Dihubungi sama panitia ya. Oke, paling sudah mendekati akhir acara. Saya Vincent, alumni Elektro 2014 yang kerjanya sekarang di tengah hutan, nanti di Pekanbaru. Saya mohon pamit. Jika ada salah-salah atau kecepatan atau gimana, bisa dimaafkan ya. Karena saya juga jarang-jarang nih melakukan hal seperti ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Kalau mau nanya-nanya, boleh kontak ke saya langsung, boleh. Kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Saya kembali lagi terima kasih untuk Bang. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bang Vincent atas ilmunya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi akhir yang sudah di-share di chat, karena untuk sebagai bukti untuk pemberian sertifikat. Untuk sertifikatnya nanti akan di-emailkan ke masing-masing email. Dan berakhir sudah acara pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan tutup dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Audi. Pada Ibu Audi dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, selamat siang menjelang sore. Halo, terdengar suara saya? Ya, baik, kita tutup pertemuan sore hari ini. Saya akan kembali pimpin secara Kristiani. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menyertai dan memimpin untuk Vincent di dalam menyampaikan materinya. Tuhan juga yang telah memimpin akan semua peserta sehingga apa yang disampaikan Vincent boleh menjadi satu manfaat dan nilai lebih bagi kami peserta. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk aktivitas kami selanjutnya di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.
Terima kasih Bu Audi. Dan untuk tadi peserta yang mendapatkan hadiah nanti akan dikabari langsung oleh panitia. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi presensi akhir dan berakhir sudah acara hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga acara workshop hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Mungkin diingatkan Bu Nur, presensi akhir harus diisi, kalau enggak tidak mendapat sertifikat gitu ya. Oke, untuk seluruh peserta mohon mengisi presensi akhir untuk mendapatkan sertifikat. Ya, ditunggu 30 menit dari sekarang ya. Vincent, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama.